Berikutnya kita masuk ke pendekatan terhadap tes bahasa. Nah, pendekatan terhadap tes bahasa ini ada empat jenis pendekatan, dan pendekatan ini muncul seiring dengan zamannya. Jadi dimulai dari essay translation approach, kemudian ada structuralist approach, kemudian ada integrative approach, dan yang terakhir itu adalah communicative approach. Nah, untuk yang pertama itu essay translation approach. Jadi saya akan ceritakan sedikit asal muasalnya. Sebetulnya pendekatan terhadap tes bahasa ini sejenis dengan perkembangan pendekatan terhadap metode pengajaran. Nah, jadi kita singgung dulu metode pengajaran. Dulu di awal abad ke-20 itu metode pengajaran yang ada itu berupa grammar translation method yang muncul pada masa itu. Nah, di grammar translation method ini penekanannya adalah dengan lebih banyak kegiatan mentranslate atau menerjemahkan bahasa, kemudian didominasi dengan activities sejenis memorizing yang hanya sekedar mengingat rules grammarnya, seperti itu. Nah, jadi metode GTM ini memberi pengaruh juga terhadap cara pelaksanaan tesnya. Nah, cara pelaksanaan tesnya ini juga yang mendapat pengaruh dari GTM ini juga akhirnya memiliki karakteristiknya ya lebih banyak cenderung ke penerjemahan kata-kata dan ke penulisan esai. Oleh karena itu, di sini pada tahapan GTM ini tesnya dinamakan pendekatan yang mempengaruhi tesnya dinamakan essay translation approach. Kalau pengajarannya pendekatannya GTM, tapi ke tesnya essay translation approach namanya, karena memang dominasi aktivitas kegiatannya lebih banyak ke penerjemahan, ya, penerjemahan kata, kalimat, paragraf dari bahasa sumber ke bahasa target atau sebaliknya, hanya seperti itu. Dan kemudian kalaupun tidak penerjemahan, itu biasanya tesnya berbentuk grammatical analysis. Nah, grammatical analysis di sini itu lebih cenderung ke bukan tes grammar yang isian singkat ataupun soal multiple choice. Nah, di era ini belum ada tes jenis multiple choice atau pilihan ganda. Di era ini grammatical analysisnya yaitu ya essay jawabannya nanti, karena si test taker diminta mengomentari berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaan diberikan itu lebih cenderung ke bagaimana, kenapa ini begini, kenapa misalnya kenapa model ini ada di depan, atau apa ya, kenapa bentuknya transitivity-nya seperti ini, mungkin seperti itu. Jadi lebih test taker itu bebas menjawab, bukan diberi batasan. Oleh karena itu, karakteristik dari essay translation approach ini yang pertama, tidak perlu special skills atau expertise untuk develop this test. Karena apa? Contoh gamblangnya, misalnya kalau saya bandingkan dengan soal multiple choice harus persiapan yang well prepared, karena harus menyiapkan pilihan jawabannya seperti apa, ya. Sementara kalau misalnya saya lagi terburu-buru pengen ngasih kuis ke Anda, ke adik-adik mahasiswa sekalian, pasti yang saya kasihkan bukan soal tipe multiple choice, melainkan soal essay. Nah, itu maksudnya no special skill atau expertise, karena kalau kita ngasih soal essay itu tanpa
harus dengan persiapan yang sedemikian rupa, soal itu tetap jadi, dan itu kemudian tesnya tetap akan berlangsung, tak ada kendala, ya, berbeda dengan jenis objective test yang lain. Nah, perihal subjective testing sama objective testing ini nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, kemudian karena dia no special skills, dan kemudian contoh jenis tesnya tadi sudah saya bilang, ya, seperti essay writing, translation, ataupun grammatical analysis, jadi penilaiannya sangat subjektif. Karena apa penilaiannya sangat subjektif? Karena apa yang ditulis di siswa itu akan ada banyak pemakluman. Berbeda dengan objective testing. Ini saya bandingkan lagi dengan objective testing. Kalau di objective testing, kalau ada pilihan jawaban A sampai D dan yang menjadi key answer-nya itu adalah C, kemudian ada test taker yang jawab B, tetap dia salah. Dia artinya salah. Tidak seperti halnya tes subjektif ini, misalnya tes translation, ya, translation test. Kalau yang satu menerjemahkannya seperti ini, yang kalimat ada satu bunyi kalimat seperti itu misalnya, kemudian yang keduanya juga menerjemahkan dengan maksud yang sama tapi dengan kata-kata yang berbeda, itu akan ada pemakluman, tetap benar, meskipun yang tidak ada standar benarnya, jawaban yang sangat benarnya itu seperti apa, ya, tidak ada jawaban yang memang A betulnya, nggak ada. Makanya itu maksudnya penilaiannya sangat subjektif, karena tes ini require the students untuk menjawab tanpa diberikan limitasi. Oleh karena itu tes ini lebih cenderung menimbulkan heavy literary, ya, heavy literary yang artinya gini, siswa menjawab banyak betul, ya, karena di tes essay biasanya siswa bebas menjawab mau batas mana, ya, dan kemungkinan untuk heavy literary ini sangat besar. Dan juga cultural bias ataupun bias kultur, ya, ada pernyataan dari test taker yang karena tadi bebas jawabannya, ya, yang menimbulkan bias kultur. Itu, ya, ciri-ciri dari hasil tes essay translation approach. Okay. Yang kedua yaitu structuralist approach. Nah, structuralist approach ini punya nama lainnya juga, ada yang menyebutnya dengan discrete point approach. Sebetulnya structuralist approach ini serupa dengan essay translation approach, pendekatan pada tes bahasa yang pertama tadi, di mana essay translation approach itu muncul didasari pada kemunculan metode pengajaran yang ada pada saat itu, yakni grammar translation method. Nah, di sini structuralist approach juga begitu. Setelah kemunculan GTM itu muncul audiolingual method yang merupakan pengembangan dari direct method di era pasca Perang Dunia Kedua, yang kemudian juga memberikan pengaruh terhadap tes bahasa atau language assessment kita. Nah, di sini audiolingual method ini dipengaruhi oleh sudut pandang kaum behavioris, di mana kaum behavioris ini menekankan pada penggunaan stimulus, respons, dan reinforcement dalam strategi belajar mengajar. Nah, penggunaan stimulus, respons, dan reinforcement ini didasari pada sudut pandang mereka, di mana mereka berpendapat pengajaran bahasa, terutama bahasa asing, itu merupakan
sebagai hasil dari bentukan sebuah kebiasaan, ya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya pembelajarannya itu lebih didominasi dengan pembelajaran grammar dan lebih cenderung menekankan pada contrastive analysis di sini. Nah, pada tes bahasa dengan pendekatan structuralist approach atau discrete point approach ini, jadi pengaruh audiolingual method ini juga kelihatan sekali, di mana jenis tes yang ada, yaitu pendekatan ini menjadikan teknik tesnya untuk mengeteskan elemen berbahasa itu secara terpisah, satu-satu saja, tidak integrated. Jadi misalnya ada elemen berbahasa pronunciation, grammar, dan vocabulary itu tidak bisa dijadikan dalam satu tes, namun satu-satu. Kalau ngetes grammar ya grammar saja, kalau ngetes pronunciation ya pronunciation saja, kalau ngetes vocabulary ya vocabulary saja. Nah, mulai dari sinilah kemudian audiolingual method ini menyarankan untuk mengeteskan one thing at one time, itu saja ya, one thing at one time, yang akhirnya jenis tes dengan pendekatan ini menekankan lebih kepada objektivitas sebuah tes, ya, objektivitasnya, validitasnya, reliabilitasnya, dan kemudian mulai dengan penggunaan perhitungan yang menggunakan rumus statistik untuk scoringnya, penilaiannya. Nah, di situ. Jadi di structuralist approach ini tes itu mulai lebih objektif. Kalau tadi kan sangat subjektif, ini mulai ke tes yang objektif, namun tesnya itu mengeteskan elemen berbahasa yang secara terpisah, tidak bersamaan. Namun di tahun 1980-an itu structuralist approach ini mendapat kritikan karena katanya too much decontextualized. Karena apa? Kalau misalnya mengeteskan sekedar grammar dan tidak di mix dengan yang lain, ya sangat tidak kontekstual. Itu hanya sebagai ya seperti drilling saja. Jadi tidak ada konteks di sana, ya tidak kontekstual di sana. Itu yang akhirnya nanti berkembang menjadi pendekatan terhadap tes bahasa yang berikutnya, yaitu integrative approach, ya kebalikan dari structuralist approach yang mengeteskan tes elemen berbahasa secara terpisah. Nanti di integratif itu mengeteskan lebih dari satu elemen ataupun skills bahasa secara bersamaan. Yang ketiga yaitu integrative approach. Dari katanya integratif itu sesuai dengan namanya. Jadi di sini integrative approach, tes dengan pendekatan integrative approach ini dia mengintegrasikan atau mengkombinasikan dua atau lebih aspek dari bahasa atau elemen-elemen bahasa. Nah, sebetulnya di sini pada pendekatan integrative approach ini melibatkan tes bahasa yang kontekstual, dan oleh karena itu concernnya itu dominasinya ke pemaknaan dan total communicative effect of discourse. Alhasil di sini integrative test ini dia tidak do not seek separate language skills into neat division untuk improve test reliability, melainkan tes dengan pendekatan ini didesain untuk mengukur kemampuan siswa menggunakan beberapa elemen bahasa atau skill secara bersamaan, ya. Jadi oleh karena itu
di sini pada integrative approach ini contoh teknik tes dengan pendekatan ini yaitu close procedure. Kenapa close procedure? Kita lihat di sini close testing, ada yang bilang close procedure atau close testing. Kita contohkan close procedure ini katanya biasanya digunakan untuk pengukuran pemahaman membaca siswa. Namun pada dasarnya menurut beberapa para ahli, pada close test ini juga sebetulnya sangat berhubungan erat dengan kemampuan siswa dalam mendengarkan, menulis, dan juga kemampuan berbicara. Meskipun tes dengan menggunakan close procedure-nya dimaksudkan untuk mengukur kesulitan membaca dan reading comprehension, namun sebetulnya juga mengukur yang lain. Atau yang lebih gamblangnya lagi, misalnya teknik dictation, teknik mendikte. Pernah kan dengar kata dikte? Jadi teknik dictation ini masuk ke bagian dari pendekatan integratif ini. Nah, dalam tes dictation ini melibatkan kemampuan siswa dalam mendiskriminasi bunyi, auditory discrimination, terus melibatkan kemampuan mengingat, ya, memorizing, dan recognition sound segment, kemudian familiarity with grammatical dan lexical patterning of language. Jadi untuk dia bisa menuliskan dengan tepat apa yang didiktekan, itu test taker pasti harus familiar dengan pattern grammarnya juga, pattern lexikalnya atau katanya, dan kemudian juga harus melibatkan kemampuan siswa dalam pemahaman teks secara menyeluruh. Jadi yang dia diteskan pada teknik dictation itu tidak satu elemen berbahasa saja, cuma banyak tergabung kemampuan berbahasa yang lainnya. Itu maksudnya integrative approach. Dan oleh karena itu di sini di integrative approach ini bisa juga berupa teknik tes lainnya, itu oral interviews di sini, atau translations and essay writing. Nah, coba kita lihat yang oral interviews. Ketika oral interviews itu yang dinilai tidak sekedar speaking, tapi dalam oral interviews untuk seseorang bisa bagus menjawab interview, itu berarti dia ada melibatkan kemampuan mendengarkan, menyimak apa yang ditanyakan oleh interviewer, kemudian kemampuan linguistik, penggunaan linguistik features atau kemampuan gramatikalnya yang bagus untuk dia bisa ngomong secara benar. Terus kemudian misalnya di translation, untuk anak itu bisa mentranslate dari bahasa sumber ke bahasa target, itu juga melibatkan lebih dari satu elemen berbahasa, tidak hanya sekedar kemampuan kosakata mentranslatekan kata ini ke kata itu, berarti memiliki vocabulary mastery yang mumpuni. Tidak hanya itu, namun juga di sana juga perlu si test taker untuk memiliki kemampuan gramatikal yang bagus supaya tulisannya bisa dimengerti, dan spelling juga harus benar, seperti itu. Begitu juga dengan essay writing. Nah, yang tes-tes teknik seperti ini itu merupakan tes dengan pendekatan yang integratif. Karena apa? Dia menteskan elemen bahasa yang lebih dari satu secara bersamaan. Tidak hanya berbeda dengan
Yang sebelumnya structuralist approach yang dia terpisah per satu skill atau elemen saja, tapi ini lebih dari satu skills atau elemen bahasa yang dilakukan secara simultaneously. Oke. Itu ya. Yang terakhir yaitu communicative approach. Communicative approach ini seringkali dihubungkan dengan integrative approach. Memang persamaannya kedua approach ini lebih menekankan kepada pemaknaan dari ujaran daripada bentuk dan struktur bahasa. Akan tetapi kedua-duanya memiliki fundamental differences tetap ya. Nah, pada communicative approach ini tes bahasa itu lebih menekankan kepada bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Di sinilah letak perbedaan esensialnya. Kalau yang integrative approach tadi, meskipun dia lebih cenderung kepada pemaknaan, sama-sama pada pemaknaan, tapi dia belum sampai kepada bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Nah, sebetulnya communicative approach untuk tes bahasa ini itu dipengaruhi pada kemunculan metode pengajaran yang namanya CLT pada zaman itu. Nah, zaman itu yakni pada akhir tahun 1970-an, yang mana kemunculan CLT method ini merupakan respon dari lemahnya audiolingual method, karena pada audiolingual method itu tidak mampu mengakomodasi untuk communicative competence ya, mengakomodasi ide untuk communicative competence tadi. Nah, jadi intinya pada CLT itu pembelajaran harus komunikatif, dan beberapa subkompetensi dari komunikatif kompetensi ini ada beberapa, yakni ada grammatical competence, ada sociolinguistic competence, ada discourse competence, dan strategic competence. Nah, pada subkompetensi-kompetensi ini yang membentuk komunikatif kompetensi. Namun balik lagi, tidak perlu kita bahas terlalu detail masalah subkompetensi dari komunikatif kompetensi itu. Namun intinya di sini kemunculan communicative test ya. Communicative test ini yaitu tes bahasa yang didasari pada pendekatan communicative approach. Nah, kemunculan communicative test ini yaitu diawali pada pandangan mengenai divisibility hypothesis. Nah, divisibility hypothesis ini kalau arti harfiahnya kita hipotesis yang divisible, tidak terlihat ya. Jadi contoh gamblangnya itu adalah ketika kita mengadakan tes untuk mengukur kemampuan atau performa seorang pembelajar. Katakanlah di sini kita mau mengukur kemampuan berbahasa secara spoken ya, secara oral siswanya. Terkadang ada learner yang memiliki poor ability ketika dia menggunakan spoken language dalam bentuk informal conversation. Akan tetapi sebaliknya dia bisa mendapatkan skor yang bagus pada tes reading comprehension. Nah, yang artinya pada reading comprehension itu artinya bahasa formalnya cukup mumpuni, tapi dia bisa bisa saja mendapatkan nilai rendah ketika dites conversation, apalagi dalam bentuk informal
language-nya. Nah, inilah yang mendasari communicative testing approach ini. Jadi yang dilihat itu adalah kemampuan bagaimana si test taker dapat menggunakan bahasa dalam komunikasi, bukan cenderung penilaian kepada keakurasian terhadap penggunaan linguistic fitur, bukan ya. Jadi itu intinya di communicative testing. Saya ulangi lagi. Oleh karena itu ada 3 karakteristik pentingnya. Yang pertama, penekanannya lebih kepada the importance of meaning of utterances rather than their form and structure. And thus this approach concerned primarily with communicative tests, ya, alias how language is used in communication. And the success is therefore judged in terms of effectiveness of communication rather than formal linguistic accuracy. Nah, itu saja kali ini untuk pembahasan pendekatan terhadap tes bahasa kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.